semoga dalam keadaan sehat semuanya. Sini Bu Erika mau memberi penjelasan tentang materi kita berikutnya, yaitu tentang organisasi pergerakan nasional. Silakan disimak penjelasan ini supaya nanti kita di KBM reguler tidak terlalu lama belajarnya dan kita nanti bisa lebih banyak diskusi dan tanya jawab. Nanti KD berikutnya kita akan bahas tentang organisasi pergerakan nasional, yang mana sebelumnya kita membahas tentang perlawanan terhadap kolonialisme di berbagai daerah di Indonesia, ada yang di Aceh, di Tapanuli, dan lain-lain. Jadi sebenarnya ada banyak perlawanan di seluruh Indonesia, tidak hanya yang kita bahas. Ya, itu bentuk perlawanan yang kita bahas kemarin adalah perlawanan fisik, ya, perlawanan kedaerahan. Nah, sekarang kita mau bahas tentang perlawanan juga, ya, melawan kolonialisme Belanda, tapi tidak dengan kekerasan atau tidak dengan perang fisik, tapi melalui organisasi, melalui ide, melalui pemikiran, melalui tulisan-tulisan, ya, yang kita rangkum dalam materi organisasi pergerakan nasional, ya. Baik, ini saya mau menjelaskan dulu tentang perbedaan, ya, perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Ya, kenapa yang diambil tahun 1908? Itu karena organisasi modern pertama sekali di Indonesia itu muncul tahun 1908. Ya, organisasi modern maksudnya adalah organisasi pergerakan. Ya, nanti akan dibahas setelah yang ini. Kita lihat sebelum tahun 1908. Sebelum 1908 berarti sebelum adanya organisasi-organisasi pergerakan ini, atau kita bilang sebelum ada Budi Utomo. Ya, sebelumnya perlawanan terhadap Belanda kita lihat nomor 1. Nomor 1 katanya bersifat kedaerahan. Itu tadi contohnya saya bilang di awal. Ada perang di Aceh, ada di Tapanuli, ada di Padang, Sumatera Barat, dan lain-lain. Ya, itu kan perangnya masing-masing di daerah masing-masing. Kenapa di daerah masing-masing? Ya karena Belanda datang ke daerah mereka, mengusik wilayah mereka, sehingga melawannya itu masing-masing. Ya. Yang kedua, dipimpin kepemimpinan feodal, ya, atau dipimpin oleh golongan bangsawan, ya. Contoh di Aceh ada Cut Nyadin, Teuku Umar, ya. Lalu di Tapanuli itu ada Singamangaraja, lalu perang di Ponorogo itu ada di Ponorogo yang merupakan bangsawan. Ya, pada umumnya perlawanan fisik ini dipimpin, digerakkan oleh bangsawan. Ya, kenapa oleh bangsawan? Ya, karena bangsawan waktu itu terusik. Kenapa terusik? Wilayahnya diganggu oleh Belanda, gitu ya. Yang ketiga, bersifat sementara. Bersifat sementara, kenapa sementara? Karena mereka sangat bergantung kepada pemimpin. Ya, pemimpin mereka. Kalau pemimpinnya kalah, kalau pemimpinnya ditangkap, diasingkan, atau mungkin dibunuh, ya, perlawanannya itu selesai, bubar. Ya, kenapa? Karena mereka sangat bergantung kepada pemimpin yang karismatik ini. Jadi kalau pemimpinnya masih hidup, masih selamat, atau masih terus berjuang, mereka akan tetap semangat berjuang. Tapi kalau pemimpinnya sudah ditangkap, diasingkan, perlawanan itu biasanya bubar, ya, bubar jalan. Berikutnya, pengorganisasian belum teratur, ya, masih alat tradisional, masih mengedepankan kekuatan fisik, ya, yang mana kita tahu kalau kita perang fisik dengan Belanda, tentu kita kalah dibandingkan teknologi persenjataan Belanda pada masa itu, dan juga strategi dan berbagai modernitas yang ada di Belanda. Ya, yang kelima, cita-cita tidak jelas, maksudnya adalah arahnya, melawan itu untuk apa, ya. Yang keenam, perjuangan dengan senjata. Kalau orang Indonesia kebanyakan zaman dulu dengan bambu runcing, tapi ada juga sebagian yang menggunakan senjata. Ya, kita lihat yang setelah tahun 1908. Ya, 1908 bersifat nasional. Kenapa nasional? Ya, organisasi ini menggerakkan seluruhnya, tidak pandang wilayah, tidak pandang hanya Aceh saja, ya, atau hanya Tapanuli saja, hanya Padang saja, tidak. Ya, jadi bersifat nasional. Yang kedua, kepemimpinan bebas, ya, tidak harus orang bangsawan, tidak harus ditangkap satu langsung bubar, ya, atau diasingkan langsung bubar, tidak, ya. Jadi kepemimpinan itu biasanya oleh golongan terpelajar. Kenapa golongan terpelajar? Ya, karena yang membuat organisasi ini
semua golongan terpelajar ya. Jadi orang terpelajar lah yang menggerakkan supaya ayo kita bikin perlawanan, bikin perjuangan dengan cara yang modern ya. Melawan itu, berjuang itu tidak harus dengan senjata, tapi bisa dengan pemikiran ya, dengan kecerdasan strategi. Yang ketiga, berlangsung terus, artinya continue ya. Seperti tadi saya bilang, kalaupun pemimpinnya ditangkap, diasingkan, masih lanjut terus pindah organisasi atau bikin organisasi baru, atau setelah pulang diasingkan dia lanjut organisasinya. Jadi beda dengan yang kedaerahan tadi ya. Kalau pemimpin kalah ya sudah, berhenti gerakannya ya. Yang keempat, organisasi diatur secara modern ya, karena banyak golongan terpelajar. Golongan terpelajar ini ada yang bahkan mengecap pendidikan dari Eropa ya. Yang kelima, cita-citanya jelas ya. Kenapa mereka berjuang? Apa yang dituntut? Yaitu untuk kemerdekaan Indonesia ya. Yang keenam, perjuangannya itu di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Inilah dia perbedaan perjuangan rakyat Indonesia sebelum 1908 dan setelah 1908. Semoga bisa diikuti. Berikutnya, ya ini dia faktor-faktor ya yang mengakibatkan munculnya gerakan nasionalisme ya, gerakan nasionalisme di Indonesia. Yang pertama ada faktor internal dulu ya. Yang internal ini kalian lihatlah, berarti yang berasal dari dalam Indonesia sendiri. Sementara faktor eksternal itu dari luar ya, dari luar daerah, dari luar Nusantara. Oke, yang pertama kejayaan akan masa lampau. Indonesia itu pernah sangat berjaya, bukan Indonesia ya. Kita pernah sangat berjaya sebelum ada Indonesia ya, pada masa kerajaan Majapahit, pada masa Sriwijaya ya, wilayah taklukannya sangat luas ya. Kok sekarang malah kita yang dijajah ya, kita yang sekarang ditaklukkan. Jadi merindukan kejayaan masa lampau yang dulu sangat hebat. Kenapa pada zaman kerajaan kita bisa sangat hebat? Makin canggih zaman kita makin ditaklukkan, makin dijajah gitu. Yang kedua, rasa senasib sepenanggungan ya. Yang dijajah itu kan tidak hanya satu daerah, hampir seluruh wilayah Nusantara ingin ditaklukkan Belanda dengan cita-cita Pax Nederlandica itu. Ya, jadi sama-sama senasib sepenanggungan sehingga yuk sama-sama kita berjuang ya. Karena biasanya yang memiliki latar belakang yang sama, yang memiliki nasib yang sama biasanya itu lebih kompak ya, lebih kuat ikatannya. Yang ketiga, kondisi sosial politik akibat penjajahan. Tentu kita tahu bahwa penjajahan sangat merugikan dalam segala bidang. Ya. Yang keempat, karena munculnya kaum terpelajar. Nah, ini dia. Ya, sebelum munculnya kaum terpelajar ya perjuangan itu dengan bambu runcing, perjuangan itu fisik ya, dan hanya memikirkan daerah masing-masing. Setelah muncul kaum terpelajar jelas ya, tujuannya apa? Kemerdekaan Indonesia. Berikutnya faktor eksternal ya, dari luar Indonesia, kemenangan Jepang atas Rusia. Maksudnya ini apa? Jadi sebelum menang Jepang atas Rusia 1905, ada stigma di dunia ya bahwa bangsa Barat tidak bisa dikalahkan oleh orang Timur ya. Jadi bagaimanapun orang Timur itu mau melawan tidak bisa karena orang Barat itu jauh lebih hebat. Itu stigma pada masa itu ya. Dan ternyata terlibatlah perang Jepang dengan Rusia ya, dan ternyata Jepang berhasil mengalahkan Rusia. Rusia itu kan Eropa ya, oke, Jepang itu kan Asia. Ternyata bisa gitu. Jepang membuktikan bahwa orang Asia itu sebenarnya bisa. Kita mampu, orang Timur itu mampu. Nah, karena menang Jepang atas Rusia, menyadarkan bangsa-bangsa Asia yang sedang dijajah, menyadarkan orang Timur bahwa kita mampu kok, kita bisa kok mengalahkan bangsa Barat. Ya, ini Jepang kenapa bisa mengalahkan Rusia? Karena Jepang sudah restorasi Meiji. Ya, kalau Jepang belum restorasi, belum mengejar berbagai ketertinggalan, mereka tidak bisa mengalahkan Rusia. Ya, faktor eksternal yang kedua munculnya paham-paham baru. Paham-paham apa ini? Paham-paham yang datang dari luar daerah kita. Contoh karena ada revolusi, ya, ada revolusi Prancis. Revolusi Prancis nilai-nilainya atau slogannya adalah liberté, égalité, fraternité ya. Oke. Itu contoh dari revolusi Prancis. Lalu berikutnya ada revolusi industri di Inggris ya. Dari revolusi industri ini muncul paham sosialisme.
Berikutnya contohnya ada pan-islamisme, waktu itu ada gerakan nasionalisme di Mesir, ya ini juga sampai ke daerah kita, ke Nusantara. Berikutnya ada paham demokrasi, ya, yang mana demokrasi ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno, peradaban Yunani kuno. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah kenapa tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Ini kan kita bahas materi pergerakan nasional, ya. Oke, atau nasionalisme, gerakan nasionalisme Indonesia. Nah, kenapa tanggal 20 Mei yang ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan sampai saat ini kita selalu peringati setiap tahun, ya. Kamu yang bisa menjawab boleh, yang tahu jawabannya boleh jawab di kolom komentar nanti, ya. Oke, ini dia secara umum, ya, secara umum materi yang akan kita bahas dalam KD ini, perkembangan organisasi pergerakan nasional. Jadi ada 4 tahap dibagi, ada 4 periode. Kita lihat periode awal, ya, periode awal perkembangan organisasi, ya. Oke, kita lihat periode awal perkembangan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi sosial budaya. Ya, jadi sebenarnya awal-awal itu belum berbau politis, ya. Tapi para terpelajar ini pengen, aduh gimana ya, kasihan sekali rakyat Indonesia ini. Gimana kalau kami perbaiki nasib mereka dengan cara apa? Sosial budayanya yang mereka bantu, ya. Contohnya apa? Kasih pendidikan, memberikan pengajaran. Jadi belum berbau politik, ya. Contoh organisasinya yang belum berbau politik itu masih sosial budaya. Ada Budi Utomo, ada Sarekat Islam dan Muhammadiyah, ya. Berikutnya di periode kedua, periode nasionalisme politik, ya. Di periode ini gerakan-gerakan ini sudah mulai menyentuh ranah politik, ya. Kalau sudah menyentuh ranah politik berarti ingin mencapai kemerdekaan, ya. Contoh organisasinya itu ada IP, Indonesian Party, Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda ini seperti Yong Japabon, Yong Islamitan-bon, Yong Celebes, kayak gitu. Gerakan pemuda dari daerah-daerah, ya. Ada gerakan pemuda dari daerah-daerah. Jadi nggak ada sebenarnya organisasi namanya Gerakan Pemuda, tidak ada. Tapi maksudnya gerakan pemuda seperti Yong Japabon, Yong Islamitan-bon, Sumateranan-bon, gitu. Ya, berikutnya ada juga gerakan perempuan, ya. Jadi tidak hanya laki-laki sebenarnya yang berjuang, ya. Perempuan juga berjuang. Yang ketiga, periode radikal, sesuai dengan namanya, ya kan, radikal berarti menggunakan berbagai cara, ya, berarti berani konfrontasi. Oke, kita lihat tujuannya untuk mencapai kemerdekaan. Tadi kalau periode nasionalisme mulai menyentuh, ya. Kalau radikal, tujuannya jelas, kemerdekaan Indonesia dan non-kooperatif. Non-kooperatif ini sama siapa? Sama Belanda. Maksudnya dia langsung bertentangan. Dia tidak mau nurut Belanda, dia tidak mau disetir Belanda, dia tidak mau cari aman. Dia berani langsung bertentangan dengan Belanda, ya. Karena dia berani, maka resikonya pun besar, ya. Contoh organisasinya ada PI, Perhimpunan Indonesia, PKI, Partai Komunis Indonesia, dan PNI, Partai Nasional Indonesia. Berikutnya periode yang terakhir, periode bertahan, bersifat moderat, ya. Nah, kalau tadi yang radikal itu berani, ya, mereka itu langsung konfrontasi dengan Belanda, ya. Kalau di periode bertahan ini moderat, moderat artinya tengah-tengah, ya. Dia cari aman ke Belanda, tapi dia juga tetap berjuang, ya. Kenapa dia moderat? Agar tidak dibubarkan oleh pemerintah Belanda, karena organisasi yang radikal ini tadi itu belak-belakan, terang-terangan, ya, maka banyak tekanan yang diberikan oleh Belanda, ya. Jadi supaya tidak dibubarkan di periode pertahan ini mereka moderat, ya. Contoh partainya ada Parindra, Gerindo, GAPI, ya, dan Fraksi Nasional, ya. Oke, itu dia garis besar materi kita. Berikutnya akan saya jelaskan berbagai organisasi pergerakan nasional mulai dari periode awal tadi, ya, dari Budi Utomo sampai nanti ke periode radikal, ya. Oke, disimak terus penjelasan dari saya.
Baik, saya lanjutkan penjelasan tentang organisasi pergerakan nasional. Ini adalah gambar tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh pergerakan nasional kita ya. Oke, saya jelaskan dari periode awal perkembangan organisasi. Yang pertama sekali yaitu Budi Utomo ya. Budi Utomo ini dirintis oleh Wahidin Sudirohusodo. Sebenarnya beliau yang punya gagasan, yang punya ide untuk membentuk organisasi ya, organisasi modern. Oke. Nah, ide ini disampaikan Dr. Wahidin kepada mahasiswa Stovia, karena Dr. Wahidin ini juga alumni Stovia, ya. Stovia itu adalah sekolah kedokteran Jawa, ya. Nah, ide dari Wahidin Sudirohusodo ini ditangkap dan dikembangkan oleh Sutomo, ya. Akhirnya Sutomo dan para teman-temannya, rekan-rekannya mendirikan Budi Utomo, ya, di Jakarta tanggal 20 Mei tahun 1908, yang mana para pendirinya ada 1. Dr. Sutomo tentunya, 2. Gunawan Mangunkusumo, Cipto Mangunkusumo, dan Ari Tirtokusumo. Dari nama-namanya nampak ya, nama-nama bangsawan. Ya, karena bisa sekolah sampai kedokteran Jawa ya, pasti dia orang berada, pasti dia bukan orang sembarangan ya. Jadi makanya ini digerakkan oleh golongan terpelajar, yang mana golongan terpelajar ini masih kebanyakan waktu itu dari orang-orang kaya, orang berada, ya. Karena orang kecil, ya, rakyat kecil ya belum bisa sekolah waktu itu. Paling sekolah setelah politik etis cuman sampai kelas 2, setara kelas 2 SD ya, hanya bisa baca, tulis, hitung, calistung tingkat sederhana, ya. Oke. Budi Utomo ini arah gerakannya itu kooperatif dengan Belanda dan bersifat non politik karena dia tidak mencampuri ranah politik, tidak mengganggu kolonialisme Belanda, ya. Jadi Belanda pun baik-baik saja sama Budi Utomo ini, dan Budi Utomo memang tidak mengusut, tidak mengganggu, tidak ingin menuntut dalam bidang politik. Dia hanya bergerak dalam bidang sosial dan budaya, yaitu dalam bidang pengajaran dan kebudayaan, ya. Jadi mereka itu bikin sekolah, ya, bikin kursus, terus di bidang kesehatan, mereka membantu di bidang itu. Jadi sama Belanda tidak masalah, ya. Oke, mereka mengadakan kongres pertama di Yogyakarta tanggal 3 sampai 5 Oktober tahun 1908, dan Jogja ditetapkan sebagai pusat organisasi dari Budi Utomo, ya. Nah, Budi Utomo ini waktu kongres ini mereka putuskan bahwa Budi Utomo, ya, mereka tegaskan kembali bahwa Budi Utomo itu bukan gerakan politik, ya. Mereka menyepakati 3 hal. Yang pertama, ruang geraknya itu hanya terbatas di Jawa dan Madura, ya. Jadi Budi Utomo hanya di Jawa dan Madura, ya. Jadi daerah lain belum dikembangkan atau belum dibuat organisasi seperti ini. Oke. Jadi inilah adalah organisasi golongan terpelajar atau golongan priai bangsawan Jawa, ya, yang hanya bergerak di Jawa dan Madura dan di bidang sosial budaya saja, ya. Kedua, yang mereka sepakati dalam kongres tersebut, ya, mereka memilih ketua, ya, yaitu Tirtokusumo, ya, yang mana Tirtokusumo ini berasal dari golongan priai atau bangsawan Jawa, dan pada masa si Tirtokusumo ini banyak anggota baru yang masuk ke dalam Budi Utomo, dan anggota baru itu kebanyakan dari golongan bangsawan, dan bahkan ada pejabat kolonial, orang-orang kolonial yang masuk karena kan dia tidak berbau politik, ya. Karena sudah banyak kali golongan priai dalamnya, bangsawan di dalamnya, golongan tua, ya. Jadi membuat anak-anak muda yang ada di dalam Budi Utomo itu jadi malas, ya, semangatnya redup. Akhirnya mereka cabut dan bergabung dengan organisasi yang lain, ya. Oke, yang ketiga yang mereka putuskan Jogja sebagai pusat organisasi, ya. Itu dia untuk Budi Utomo. Yang kedua, Sarekat Islam, ya. Oke, Sarekat Islam ini kooperatif nasionalis, ya, kooperatif dengan Belanda. Ya, Sarekat Islam ini awalnya namanya adalah Sarekat Dagang Islam. Ya, Sarekat Dagang Islam. Karena namanya Sarekat Dagang Islam berarti kan non politik. Ya, non politik berarti dia berbau ekonomi. Ya.
Oke, jadi awalnya kenapa latar belakangnya, kenapa berdiri Sarekat Dagang Islam ini muncul dari keresahan. Waktu itu di Jawa para pedagang atau penguasa ekonomi itu kebanyakan dari golongan Tionghoa. Oke, dan bahkan batik yang mana diproduksi oleh orang Jawa ya, yang menguasai perdagangannya adalah orang Tionghoa ya, dan ini membuat para pedagang pribumi atau asli Indonesia itu miris ya. Kenapa jadi mereka yang menguasai perdagangan ini? Kenapa bukan kita orang aslinya ya? Akhirnya digerakkanlah, oke, digerakkan dalam bidang ekonomi namanya Sarekat Dagang Islam. Jadi yang mau dimajukan adalah para pedagang Islam. Ya, para pedagang Islam waktu itu, pedagang mana? Mereka waktu itu mayoritas pedagang batik ya. Jadi ini bergerak dari pedagang batik yang resah gitu ya. Kok malah orang Tionghoa yang menguasai perdagangan batik gitu. Kooperatif, nasionalis, demokratis, dan ekonomis ya. Mereka berdiri atas dasar dua hal. Yang pertama agama Islam ya. Namanya juga udah Sarekat Dagang Islam. Ya, berarti para pedagang Islam yang dikumpulkan untuk apa? Memajukan perekonomian para pedagang Islam. Ya. Yang kedua ekonomi. Ya, namanya juga dagang Islam. Ya, mereka ingin memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar mampu bersaing dengan para pedagang asing seperti pedagang Tionghoa, ya, pedagang India. Oke, Sarekat Dagang Islam ini didirikan oleh Haji Samanhudi 1911. Jadi kalau dia Sarekat Dagang Islam, berarti dia di situ belum berbau politik ya. Tapi ketika sudah jadi Sarekat Islam, berarti dia sudah ke ranah politik. Ya. Nah, awal berdiri namanya SDI, Sarekat Dagang Islam 1911 ya. Nanti pada perkembangan berikutnya tahun 1912 atas usul Cokro Aminoto, gimana kalau kata dagangnya ini dihilangkan ya. Kenapa dihilangkan ya? Supaya kita tidak bergerak dalam bidang perdagangan saja, tapi ke bidang yang lebih luas, merambah ke bidang yang lain. Akhirnya sepakat ya, dihapuslah kata dagang ya, jadilah Sarekat Islam. Oke, ya. Berikutnya ini dia ya, kongres pertama Sarekat Islam. Oke, tahun 1913 ya, dalam kongres mereka sepakati beberapa hal. Yang pertama, mereka menekankan bahwa mereka bukan partai politik ya. Mereka tidak bermaksud melawan Belanda. Yang ketiga, mereka memilih Cokro Aminoto sebagai ketuanya, dan yang keempat, mereka pilih kota Surabaya sebagai pusat organisasi. Tadi kalau Budi Utomo itu Yogyakarta, ya. Oke, berikutnya. Nah, begini, ya. Jadi Sarekat Dagang Islam kan awalnya tidak berbau politik. Ya, tapi ketika kata dagangnya itu dihapus, berarti mereka sudah mulai merambah ke bidang yang lain, ruang lingkupnya supaya lebih luas, ya. Nah, Sarekat Islam ini lama kelamaan pengikutnya itu sangat besar, sangat banyak, ya. Dan Sarekat Islam ini ternyata disusupi, ya, disusupi oleh organisasi atau partai yang lain, yaitu ISDV. Ya, ISDV ini didirikan oleh Snevely, adalah seorang Belanda yang berhaluan sosialis komunis. Ya, dia melirik Sarekat Islam yang sangat besar, banyak sekali anggotanya bahkan sampai 20.000, apalagi yang di Semarang. Ya, akhirnya Snevely menyusup masuk ke dalam Sarekat Islam, ya, sambil menyebarkan infiltrasi, menyebarkan ideologinya, sehingga di dalam Sarekat Islam ini ada perpecahan, ya. Ada Sarekat Islam Putih, ada Sarekat Dagang Islam Merah, ya. SI Putih adalah yang SI asli, yang non komunis, yang dia benar-benar Sarekat Islam. Sementara SI Merah itu adalah anggota Sarekat Islam yang disusupi pemikiran atau ideologi dari ISDP. Ya, ISDP tadi yang berhaluan sosialis komunis yang dipimpin oleh Snevely, ya. Menyusuplah ISDP ke SI Semarang, ya, karena Semarang itu paling besar pengikutnya dan orang-orangnya sangat potensial, ya. Akhirnya ada dua geng, satu organisasi tapi ada dua kubu.
satu yang radikal, satu ya tetap Islam gitu ya. Jadi namanya SI merah dan SI putih. SI putih adalah nasionalis religius, sementara SI merah itu yang berhaluan sosialis komunis ya. Nah, karena di dalam tubuh SI ini sudah tidak kompak, sudah tidak akur, sudah ada dua kubu, maka waktu itu akhirnya ditetapkan disiplin partai. Ya, disiplin partai melihat bahwa internal SI sudah tidak sehat, mereka sering konflik, akhirnya diputuskan disiplin partai. Siapa yang anggota SI, ya, siapa yang anggota SI ikut partai yang lain, silakan keluar. Ya, kalau SI hanya SI, kalau kamu ada partai lain, ya kamu tinggalkan atau kamu keluar dari SI. Ini adalah cara untuk menetralkan kembali Sarekat Islam ya. Akhirnya keluarlah orang-orang SI merah ini ya, keluarlah karena nggak cocok dalam Sarekat Islam, dianggap kurang radikal, dianggap tidak merambah ke politik ya. Akhirnya dari Sarekat Islam merah ini, orang-orang yang tadinya Sarekat SI merah, Sarekat Islam merah, akhirnya nanti membentuk atau bersatu ke dalam Partai Komunis Hindia. Ya, ini dia alurnya. Partai Komunis Hindia, nanti Partai Komunis Hindia ini ganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Ya, awalnya dari ISDV, berikan snapclip. Ya, inilah dari ISDV menyusup ke SI merah dikeluarkan, mereka bikin Partai Komunis Hindia, berikutnya menjadi PKI ya. Sementara Sarekat Islamnya itu ganti nama, proses ganti namanya yang awalnya SDI, Sarekat Dagang Islam, kemudian menjadi Sarekat Islam, kemudian ganti nama lagi menjadi PSI, Partai Sarekat Islam, dan kemudian menjadi PSII, ya. PSII Partai Sarekat Islam Indonesia, kalau PSI Partai Sarekat Islam, ya. Berarti lama-kelamaan Sarekat Islam menjadi partai, dan namanya udah partai, berarti mereka bergerak di bidang politik. Begitu penjelasan untuk Sarekat Islam. Berikutnya yang mau saya jelaskan adalah Muhammadiyah, ya, dari namanya berarti ini berbau agama, ya. Organisasi Muhammadiyah. Oke, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta 18 November 1912. Oke, mungkin sekarang kalian tahu kan ada sekolah Muhammadiyah ya, atau ada orang Islam aliran Muhammadiyah itu yang mengikut pemikiran atau aliran dari Ahmad Dahlan ini. Biasanya kan kalau mau Lebaran ya, start Lebaran sama start puasa sama Lebaran biasanya beda tuh. Yang Muhammadiyah dengan yang NU, Nahdlatul Ulama. Ya, biasanya Muhammadiyah duluan ya. Muhammadiyah ini adalah Islam modern ya. Sementara kebanyakan di Indonesia itu Islam yang tradisional yang mencampur dengan nilai-nilai yang sudah ada dari zaman sebelum Islam atau mencampur dengan kebudayaan-kebudayaan lokal Indonesia ya. Kalau Muhammadiyah Islam yang modern. Baik ya, karena dia berbau agama, maka dia bergerak di bidang non-politik dan kooperatif, ya, kooperatif sama pemerintah Belanda. Karena dia bergeraknya non-politik, jadi pemerintah Belanda tidak keberatan terhadap organisasi ini, ya. Tujuan dari organisasi Muhammadiyah yang pertama untuk memajukan pendidikan berdasarkan Islam, ya. Yang kedua untuk mengembangkan pengetahuan Islam, ya, dengan cara-cara hidup menurut agama Islam, ya. Jadi cara apa dilakukan Muhammadiyah untuk mewujudkan tujuannya ini? Muhammadiyah banyak mendirikan sekolah, sampai sekarang masih banyak ya sekolah-sekolah Muhammadiyah, kampus juga ya, mendirikan sekolah-sekolah yang berdasarkan agama mulai dari TK sampai perguruan tinggi ya. Berikutnya Muhammadiyah juga mendirikan rumah sakit, mereka masuk kampung
dan kasih pengobatan, ya, kasih pengobatan sambil mereka kasih keterampilan. Yang ada juga organisasi perempuannya, mereka kasih keterampilan sama ibu-ibu supaya meningkatkan taraf kehidupan mereka, ya. Mereka bangun masjid, mereka bangun panti asuhan, ya, dan mereka menyelenggarakan berbagai kegiatan agama untuk meningkatkan taraf kehidupan orang Indonesia pada masa itu, ya. Nah, ketika Hamka ini sangat besar perannya dalam penyebaran agama, bukan agama, ya, dalam penyebaran aliran Muhammadiyah. Hamka menganut Muhammadiyah dan akhirnya dia membawa aliran ini ke Sumatera Barat, ke Padang, dan akhirnya menyebar dengan luas, ya. Dari sana nanti kemudian menyebar dengan luas ke Indonesia, tapi tetap Muhammadiyah ini Islam yang minoritas, ya alirannya, ya. Kita kebanyakan yang Nahdlatul Ulama. Baik, berikutnya periode nasionalisme politik, ya. Periode nasionalisme politik artinya sudah mulai menyentuh, sudah mulai merambah hal-hal yang berbau politik, ya. Kita lihat organisasi yang pertama ada Indische Party, ya. Indische Party ini didirikan di Bandung 25 Desember 1912 pas hari Natal, ya, oleh tokoh Tiga Serangkai, ya. Ini sering kan didengar Tiga Serangkai, ya. Ada Douwes Dekker, orang Belanda, ya. Nama Indonesianya Danu Dirja Setiabudi. Ada Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, ya. Cara mudah mengingatnya adalah Cipto Hajar tidak. Cipto Hajar Dekker, ya. Cipto Hajar Dekker. Oke, Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, ya. Oke, ya, karena mereka sudah mulai merambah ke bidang politik, maka mereka jelas menuntut kemerdekaan Indonesia, ya, dan mereka bergerak di banyak bidang pers, ya. Mereka banyak menulis artikel-artikel yang mengkritik pemerintahan Belanda dan juga bikin tulisan-tulisan yang disebarluaskan, karena kan zaman dulu kan masih koran, radio seperti itu, ya, supaya orang Indonesia tuh dengarnya terbuka pikirannya, ya. Mereka dengar radio, mereka dengar isi tuntutan dari Indische Party. Oh iya ya, oh iya benar ya, kok selama ini kami diam. Oh iya ya, apa yang sampaikan mereka benar, ya. Lalu mereka bikin kritikan terhadap Belanda di koran, ya. Salah satu korannya itu yang terkenal adalah koran The Express, ya. Ada lagi koran yang lain sebenarnya, tapi yang paling terkenal ini, ya. Kenapa? Karena waktu itu Ki Hajar Dewantara menulis kritikan terhadap Belanda dengan judul Als ik eens Nederlander was, ya. Apa itu artinya? Andaikan aku seorang Belanda, ya. Intinya adalah kalau aku orang Belanda, aku nggak akan mungkin, ya, merayakan peringatan 100 tahun kemerdekaan negaraku, ya, dengan menggunakan uang di tanah yang sedang kujajah. Ya, latar belakangnya kenapa? Jadi waktu itu Belanda sedang mempersiapkan perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis, ya. Jadi waktu itu sebelumnya kan Belanda sempat dijajah oleh Prancis, ya. Jadi mereka mau memperingati 100 tahun kebebasan mereka. Jadi untuk acara ini mereka tarik dana, kumpulkan uang dari orang Indonesia. Nah, mereka rayakan kemerdekaan di tanah yang sedang mereka jajah. Biayanya dari orang-orang yang sedang mereka jajah. Inilah yang dikritik Ki Hajar Dewantara dalam koran The Express tadi. Kalau aku orang Belanda, aku tidak akan melakukan hal tersebut, ya. Itu adalah sebuah penghinaan moral dan juga pemerasan, gitu, ya. Nah, karena tulisannya ini akhirnya Belanda marah, akhirnya organisasi ini ditangkap para pemimpinnya, ya. Mereka Belanda melarang organisasi ini karena mereka keras sekali mengkritik Belanda. Belanda baru mau pesta pora,
perayaan 100 tahun, malah ada kritikan yang sangat keras dan frontal dan belak-belakan oleh Ki Hajar Dewantara, ya. Akhirnya Belanda marah, ketiga tokoh, 3 serangkai diasingkan ke Belanda, ya, dan menyatakan Indische Partij itu terlarang. Nah, karena dilarang Indische Partij, maka anggota yang lain mikir, Indische Partij berarti nggak boleh ada lagi, tapi kita tetap berjuang. Akhirnya mereka ganti nama, tidak gunakan Indische Partij. Mereka bikin nama Insulinde 1913, ya, Insulinde. Oke, nanti Insulinde kemudian tidak berumur panjang, akhirnya ganti nama lagi menjadi National Indische Partij, begitu, ya. Jadi setelah mereka kembali, setelah 3 serangkai kembali dari Belanda, mereka dipulangkan. Cipta Mangunkusumo duluan dikembalikan ke Indonesia karena sakit. Ki Hajar Dewantara dan Louis Dekker menyusul ke Indonesia tahun 1919. Akhirnya setelah pulang dari pengasingan, Ki Hajar Dewantara lebih fokus ke bidang pendidikan dengan mendirikan taman siswa, gitu. Ya, itu penjelasan untuk Indische Partij. Baik, ya, berikutnya adalah gerakan pemuda. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa tidak ada sebenarnya namanya gerakan pemuda. Yang ada tuh gerakan pemuda dari berbagai daerah, ya. Kalau kita satukan semua kita gabung namanya gerakan pemuda, ya. Oke, contoh gerakan pemuda yang awal sekali muncul berdiri adalah Trikor Darmo tahun 1915. Tokoh-tokohnya ada Satiman Widyo Sanjoyo, Kadarman, Sunardi. Tujuan mereka adalah sakti, bakti, budi, ya, menciptakan calon pemuka nasional dan menciptakan Jawa Raya, ya. Jadi berarti Trikoro Darmo ini organisasi pemuda, ya, orang Jawa, ya. Nanti Trikoro Darmo dalam perkembangannya berubah menjadi Young Java Bond, ya. Jelas tadi dibilang menciptakan Jawa Raya, ya, tapi nanti kemudian Young Java ini tidak hanya ingin memajukan pemuda Jawa, orang-orang Jawa, ya, tapi bergerak ke bidang politik, di mana tujuan mereka diubah, ya, untuk persatuan bangsa Indonesia. Young Java 1918, ya, pendirinya adalah R. Samsurijal dan Agus Salim. Yang ketiga, Young Islamiten Bond, ya, ini adalah organisasi pemuda yang berbau keagamaan, Islamiten Bond, ya. Januari 25 ada Agus Salim, yang mana tujuannya adalah menciptakan nasionalisme religius, ya. Kenapa? Karena ada perpecahan. Agus Salim kan tadinya Young Java, dia anggap ayo kita harus berdasarkan Islam juga, gitu. Padahal yang lain ya pengen nasionalisme. Akhirnya Agus Salim keluar dan mendirikan Young Islamiten Bond. Yang keempat, Young Sumatranen Bond, ya. Young Sumatranen Bond ini juga pecah dari Young Islamiten Bond, ya. Jadi ada orang pemuda-pemuda Islam, ya, lama-kelamaan muncul lagi. Ada tadi pemuda Jawa, ada pemuda Islam, ya. Dan ternyata waktu itu di Jawa ya sudah lumayan banyak para pemuda Sumatera, ya. Contohnya pemuda Sumatera mana? Yang dari Bukit Tinggi, dari Padang, ya. Jadi banyak tokoh pergerakan itu yang berasal dari Sumatera Barat. Ada juga yang dari Sumatera Utara, ya. Aduh, nggak nyaman, nggak sehat ini kalau berbau Jawa sentris, sementara kami orang Sumatera. Maka pemuda Sumatera juga harus berjuang, harus membangun daerahnya, ya, mengangkat kehidupan asalnya, ya, orang-orang Sumatera. Maka didirikanlah Young Sumatranen Bond, ya, oleh tokoh-tokoh yang tak asing lagi namanya bagi kita. Berdirinya di Jakarta. Kenapa berdirinya di Jakarta? Karena kan mereka waktu itu sedang di Jakarta, ya. Mereka menempuh pendidikan di Jakarta dan akhirnya banyak juga pemuda Sumatera yang lagi di Jawa, akhirnya mereka bikin, ya, Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin dan Bahadur Johan, ya. Tujuannya persatuan bangsa Indonesia. Yang kelima, Young Batak Bond, ya. Young Batak Bond kurang kedengaran, ya. Lebih banyak tokoh dari Young Java sama Sumatranen Bond sebenarnya, ya. Young Batak Bond ini juga muncul dari Sumatranen Bond. Kenapa? Karena orang Padang, orang Sumatera Barat itu terlalu mendominasi dalam Sumatranen Bond ini, ya. Lihat aja tokoh-tokohnya, Hatta, Yamin itu kan orang Sumatera Barat, ya. Akhirnya yang dari Sumatera Utara, kita bikin juga lah sama kita. Didirikan Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin nanti namanya akan sering kita dengar di kelas 12, ya. Amir Syarifuddin ini Harahap, Marga Harahap. Tujuannya persatuan bangsa Indonesia.
Berikutnya, oke, ada Yong Minahasa 1918 Samratulangi, pernah dengar ya, Samratulangi. Tujuan mempererat persatuan pemuda dan memajukan kebudayaan. Yong Selebas nomor 7 ya. Ada Arnold Monotutu, Woworuntu, Magdalena Mokoginta. Tujuannya persatuan pemuda Sulawesi. Yang ke-8 ada Paguyupan Pasundan, tokohnya Ardi Winata. Dia merupakan organisasi perkumpulan sosial budaya. Ya, oke. Jadi para tokoh-tokoh pemuda ini tidak hanya di organisasi masing-masing, ya. Yong Java dengan Yong Java, Sumatranan Sumatranan, Islamitan dengan Islamitan, ya. Akhirnya mereka sadar kalau kita satu Batak Bon, Java Bon, ya Islamitan Bon, Selebas, Minahasa itu kan ya perpecahan juga. Padahal tujuannya apa? Untuk kemerdekaan, untuk bikin perlawanan dengan cara yang modern, untuk mempersatukan orang-orang Nusantara, orang Indonesia. Ya, akhirnya para pemuda ini mengadakan kongres, ya, kumpul. Organisasi-organisasi ini kumpul mengadakan kongres pemuda. Ada 2 kali kongres pemuda waktu itu. Kongres pemuda yang pertama 30 April sampai 2 Mei 1926. Ya, sebenarnya tidak banyak hal penting yang dihasilkan dari kongres ini, tapi ada satu usulan yang sangat dan yang sangat yang paling mencolok atau yang paling penting satu, yaitu penetapan bahasa persatuan. Kenapa? Dilihat dalam Kongres Pemuda ini kumpul dengan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Ya, sudah jelas bahwa orang Jawa yang mendominasi. Bagaimana dengan orang Minahasa? Bagaimana dengan orang Batak Bon? Ya, bagaimana dengan Sumatranan Bon? Kok masing-masing dengan menggunakan bahasanya? Padahal kita mau menciptakan persatuan kesatuan. Padahal kita mau bersama-sama melawan Belanda. Tapi kenapa malah ada kotak-kotak, ya? Kenapa malah ada gap antara organisasi ini? Akhirnya Muhammad Yamin mengusulkan, ini usulan dari Muhammad Yamin, satu bahasa lah kita, ya, satu bahasa, dan akhirnya ditindaklanjuti dalam Kongres Pemuda yang kedua 26 sampai 28 Oktober di Jakarta. Dalam Kongres Pemuda kedua ini dihasilkanlah Sumpah Pemuda. Ya, yang mana hari Sumpah Pemuda selalu kita peringati ya, 28 Oktober setiap tahunnya. Baru diperingati kemarin 28 Oktober, acara Bulan Bahasa. Dan setelah dihasilkan Sumpah Pemuda, diperdengarkanlah, dikumandangkanlah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wagarudo Supratman, yang mana saat pengibaran, waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya itu, ya, sambil dikibarkan bendera merah putih. Bayangkan 1928 ya, sudah ada lagu Indonesia Raya, sudah ada bendera merah putih, ya. Berarti sudah yakin teguh, sudah yakin orang para pemuda ya kita akan merdeka, ya. Kita udah solid, kita udah kuat. Nah, waktu Kongres Pemuda sebenarnya di situ ada para polisinya, penjaga keamanannya Belanda di situ, ya kan, ini kan harus izin karena kan mau pertemuan akbar, ya. Mereka syaratnya adalah tidak berbau politik, waktu itu. Oke, ya, akhirnya di ACC dan dengan kepintaran para tokoh pelajar waktu itu akhirnya berhasil diselenggarakan dan jadilah Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda yang kedua, ya. Oke. 31 Desember sampai 1 Januari 31 terjadi fusi. Fusi itu digabungkan. Ya, bersatulah akhirnya Yong Java Bon, Perhimpunan Indonesia, Yong Selebas, Pemuda Sumatera menjadi Indonesia Muda. Ya, jadi tidak banyak lagi geng-gengnya, tidak banyak lagi kotak-kotaknya, ya. Baik. Nah, organisasi yang tadi itu, ya, itu kan didominasi oleh laki-laki. Pada waktu dulu masih tabu perempuan berpolitik. Tabu perempuan ngomong depan umum, apalagi ngomongnya depan laki-laki. Ya, sekarang ya bebas gitu kan. Nah, jadi sebenarnya perempuan ada, tapi mereka kebanyakan bergerak untuk meningkatkan keterampilan, ya, atau mencerdaskan orang-orang perempuan waktu itu, ibu-ibu pada waktu itu, ya. Contoh beberapa gerakan perempuan yang ada, satu Putri Mahardika. Putri Mahardika ini adalah organisasi perempuannya Budi Utomo. Ya, kebanyakan kan di organisasi besarnya itu kan laki-laki, ya, tapi sebenarnya ada organisasi perempuan bagian dari mereka. Budi Utomo, ada Putri Mahardika. Yang kedua ada Keutamaan Istri yang didirikan oleh Dewi Sartika, nama yang tidak asing lagi. Yang ketiga ada Sekolah Kartini yang didirikan, sebenarnya bukan didirikan Kartini ya,
Kartini itu kan belum sempat berbuat apa-apa, cuma dengan pemikiran Kartini, ya. Itu pun yang dibukukan oleh temannya dari surat-surat yang dia kirim, ya. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang, itu kan bukan Kartini yang dirikan, sekolahnya juga bukan Kartini yang dirikan, ya. Yang keempat, Kerajinan Amai Setia yang didirikan oleh Rohana Kudus. Rohana Kudus itu dari Sumatera Barat, oke. Kartini dari Jepara, Jawa Tengah, Dewi Sartika dari Jawa Barat, ya. Yang kelima, Istri Sedar. Istri Sedar ini oleh Suwarni Joyo Saputro, ya, tahun 1930, dan dia radikal dan apa namanya, radikal berarti dia bidang politik, ya, dia ikut ke politik. Oke, nah kita lihat, ya, ini masalah SI. SI tadi sudah saya singgung, Sosialis Sarekat Islam yang bersifat merah sebagian besar bergabung ke dalam PKI, yang SI merah. SI putih, nasionalis religius, tetap berada di Sarekat Islam, ya. Nanti Sarekat Islam menjadi PSI, Partai Sarekat Islam, kemudian menjadi PSII, ya. Oke, untuk Muhammadiyah, organisasi perempuannya ada Sopotresno. Sopotresno ini kemudian nanti ganti nama menjadi Aisyah, ya. Oke, untuk perempuan Katolik, wanita Katolik itu dipimpin oleh Raden Ayu Maria Sulastri, ya. Inilah berbagai organisasi dalam pergerakan nasional, tapi masih ada lagi materi tentang zaman radikal, ya, dan periode bertahan yang akan saya sampaikan nanti dalam pertemuan di reguler, ya. Oke, kelanjutan dari organisasi perempuan, ya. Organisasi perempuan juga membuat kongres sama seperti Kongres Pemuda yang tadi. Ini ada Kongres Perempuan Indonesia. Yang pertama 25 sampai 28 Desember 1928 di Yogyakarta, hasilnya membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia, ya, atau PPI. PPI nanti berubah nama menjadi Perhimpunan Istri Indonesia. Walaupun ada kata istri di situ, bukan berarti itu ibu-ibu, ya. Istri di situ merujuk kepada perempuan, gitu, ya. Oke, berikutnya Kongres Perempuan yang kedua 28 sampai 31 Desember 1929 di Jakarta, yang mana perkumpulan perempuan waktu itu berjuang untuk meningkatkan derajat perempuan Indonesia dengan tidak terlibat politik dan agama, ya. Jadi kayak cuman belajar menjahit, belajar menyulam, ya, apa yang mereka bisa lakukan untuk meningkatkan taraf kehidupan, ya, tanpa mencampuri urusan politik. Walaupun tetap ada aja 1-2 perempuan yang ingin ikut berpolitik, artinya apa? Ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ya. Baik, itu dia penjelasan. Akan kita sambung selebihnya di KBM reguler. Terima kasih, semoga dapat diikuti. Salam sehat selalu, tetap semangat, sampai jumpa.